Tidak hanya legenda dan pagoda yang menjadi daya tarik Pulau Kemarau ini, di tempat ini juga terdapat sebuah pohon tua loh yang disebut sebagai pohon cinta. Pohon ini dilambangkan sebagai situs cinta sejati antara dua bangsa dan dua budaya yang berbeda. Pada zaman dahulu antara Siti Fatimah, putri kerajaan Sriwijaya, dan Tan Bun An, pangeran dari negeri Cina. Konon, jika ada pasangan yang mengukir nama mereka di pohon tersebut, maka hubungan mereka akan berlanjut sampai ke jenjang pernikahan. Percaya atau enggak nih? Kan hanya mitos, Trippers. Nah, Trippers, ini adalah yang kita sebut tadi pohon cinta. Jadi mitosnya siapa yang menuliskan namanya di sini, nah itu bisa dikabulkan lah, cintanya bisa langgeng. Bener apa enggak? Mana kete? Mana tahu saya bener apa enggaknya. Tapi ya itu kepercayaan masing-masing lah. Ini termasuk dijaga juga sih, Trippers, di sini rapi dan keren banget tempatnya. Ingat, kalau ke Palembang langsung datang ke Pulau Kemarau, oke? Kita cek lagi. Mari kita cus. Trippers, saya juga nggak mau rugi dong. Udah datang jauh-jauh ke Pulau Kemarau, ya kan? Habis itu depan pohon cinta, saya juga menuliskan cinta dalam hidup saya. Semoga hubungan kisah kita berakhir seperti Putri Salju. Nah, Trippers, saya sudah puas keliling-keliling Pulau Kemarau nih. Kini saatnya saya harus kembali melanjutkan perjalanan ke tempat menarik berikutnya. It's a good day, it's a good day, it's a good day. It's a good day, it's a good day, it's a good day. Trippers, kita udah puas jalan-jalan dan mengitari dan cari tahu semua informasi tentang Pulau Kemarau. Dan saatnya sekarang kita harus pulang lagi ke Ampera. Mari cus, mari kita cus. Mana Pak? Ke 10 lu juga? Ya. Oh sama? Jules Pak, dari Trips and Fun. Oh. Dengan Bapak siapa? Pak Taufik Wijaya. Pak Taufik Wijaya. Nah, saya kan lagi berkeliling sini Pak, pengen tahu nih, katanya kabar-kabarnya ada hubungannya nih Pak. Tadi Pulau Kemarau dengan 10 Hulu tuh gimana sih Pak? Tahu nggak Pak? Ya, setahu saya hubungan Pulau Kemarau dengan 10 Hulu itu karena adanya hubungan persoalan adanya legenda Siti Fatimah dengan Tan Bun An. Oh. Kalau di 10 Hulu itu ada makam yang diyakini sebagai makam Tan Bun An, pangeran dari Tiongkok. Iya. Nah, sementara yang di Pulau Kemarau adalah Siti Fatimahnya. Oh. Dalam legenda itu Tan Bun An, seorang pangeran Muslim dari Tiongkok di masa dinasti Ming, itu menaksir dengan Siti Fatimah, seorang putri dari pangeran di Palembang. Oke, ya. Itu apa namanya, penggabungan kebudayaan itu dari tahun berapa sih Pak sebenarnya? Palembang kan salah satu kota tertua di Nusantara. Ya. Pada saat itu kan Palembang juga memiliki satu universitas yang bersifat internasional. Oh. Itu tempat belajarnya agama Buddha. Oh. Jadi karena dia merupakan pusat pendidikan dan pusat pendidikan agama, artinya berbagai etnis kan datang suku bangsa dari Tiongkok, ya, dari India, dari berbagai suku yang ada di Nusantara. Nah, pembauran itu akhirnya membentuk satu pemerintahan yang kita sebut sebagai pemerintahan Sriwijaya yang besar. Oh, tunggu Pak. Saya mau tanya, saya lupa tanya malah. Bapak ini berarti orang udah lama tinggal di sini. Ya. Udah tahu banget kayaknya sejarahnya.
sampai tahu tadi ya soal Ah. ternyata di Palembang ini sangat kondusif sekali ya. Iya. Nah, ini sekaligus kayak mau ngomong ke Trippers dulu nih, Pak. Oke. Trippers, ini salah satu hal yang patut contoh dari Palembang. Sangat kondusif, sangat damai. Itu dong kayak gitu. Indonesia walaupun beragam-ragam harus damai ya, Pak ya. Betul. Kayak gitu. Nah, berarti tadi soal pluralisme itu emang udah dibuktikan dari soal sejarah itu, Pak ya. Iya. Dari yang Tan Bun An dengan Siti Fatimah itu ya. Ah. Dan kita ntar mau ke sana, Pak ya. Siap. Sana langsung. Ah. Oke, Trippers, kita akan langsung nanti ke Klenteng, bener? Iya. Klenteng yang Kuan Im. Kuan Im. Iya. Klenteng Kuan Im. Mari kita cus. Nah Trippers, setelah tadi berbincang-bincang, saya memutuskan untuk mengunjungi kelenteng Dewi Kwan Im nih Trippers. Trippers, ini dia nih yang saya cari-cari. Kelenteng Soe Goet Kyong atau kelenteng Dewi Kwan Im. Kelenteng ini bersemu merah ketika saya menginjakan kaki di halaman kelenteng ini. Aneka ornamen khas Tionghoa dipadu dengan cahaya merah yang mendominasi, tampak begitu eksotik. Saya merasa beruntung nih Trippers, karena kebetulan hari ini adalah hari perayaannya. Kemeriahan begitu terasa malam ini. Kelenteng Kwan Im ini dibangun pada masa Kesultanan Palembang Darussalam dan kolonial Belanda, yakni tahun 1733. Kelenteng ini didirikan sebagai ganti kelenteng yang terbakar di Kampung Tujuh Ulu. Ternyata di dalam kelenteng ini terdapat makam seorang panglima Palembang keturunan Tionghoa loh, yang bernama Ju Sin Kong. Trippers, kita sekarang sudah berada di kelenteng Dewi Kwan Im. Nah, di sini banyak orang-orang yang sedang sembayang, dan biasanya orang-orang sembayang ini habis dari kelenteng Dewi Kwan Im baru mereka datang ke Pulau Kemarau seperti itu. Dan saya penasaran dengan satu tradisi yang ada di luar itu, melepas burung. Makanya kita langsung markicus ke depan dan tanya-tanya tentang orang yang melakukan tradisi tersebut. Yuk, pergi cus, mari kita cus. Warga Tionghoa yang merayakan Imlek di sini biasanya akan berlanjut ke Pulau Kemarau. Yang menarik dari perayaan Imlek kali ini adalah adanya tradisi lepas burung pipit. Tradisi yang sudah turun-temurun ini diyakini warga Tionghoa dapat membuang kesialan dan mendatangkan keberuntungan. Wah, seru juga nih Trippers.